Nah, halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang kedua kompor ini, dan di sini saya akan mengkomparasikan atau membandingkan mana yang istilahnya bukan yang terbaik ya. Saya akan membandingkan mana yang tercocok untuk teman-teman ya. Kita pakai bahasa itu saja. Oke. Di sini ada dua kompor. Yang di sebelah kiri saya, di tangan sebelah kiri saya itu ada kompor ultralight yang sebelumnya sudah kita review mengenai bahan-bahannya, terus penggunaannya bagaimana, itu sudah kita bahas. Dan di sebelah kanan itu ada kompor windproof ya, kalau dibilang, atau bahasa kalau saya istilahkan itu kompor kupu-kupu atau kompor anti angin lah. Nah, di sini kita akan lihat satu persatu dan kita cek mana yang cocok untuk teman-teman yang nonton. Dalam paket pembelian, sebelum kita buka ya, di sebelah kanan saya sudah dapat pembungkus itu berbahan kain yang berwarna hitam seperti ini. Tapi ini sudah robek ya, karena memang sudah lama teman-teman, sudah sekitar 1 tahunan lah. Terus yang di sebelah kiri kita dapat case begini. Ini berbahan dari plastik ya, jadi dia agak compact, agak kecil ukurannya, dan ini memang agak besar diameternya, itu ada mungkin 10 cm atau berapa ini, pokoknya seginilah, hampir 2 kali lipatnya ini. Oke, kita buka saja yang di sebelah kanan. Nah, ini dia. Ini kompor sudah 1 tahun lebih ya saya pakai, dan bentuknya seperti ini. Ini sudah gosong teman-teman ya. Warna sebenarnya itu agak warna orange, tapi sekarang sudah gosong karena pernah kebakar lah istilahnya. Terus dia di sini punya pemantik, tapi sudah rusak di 3 bulan pemakaian. Dan bahannya dari stainless, dan kayaknya tidak ada campuran aluminium ya, karena bobotnya lumayan berat juga ya, lumayan berat. Dan ini sudah agak berkarat. Oke, terus di bawah ada kaki-kakinya ada 3. Nah, ini selama saya pakai, kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya itu dia anti angin, jelas. Ini juga tadi saya pakai karena di sini dari tadi kencang angin, makanya saya pakai ini. Makanya masakan saya tidak tidak terhambat lah dalam proses memasak saya. Bagus untuk di suasana yang berangin. Oke, terus untuk kekurangan ya, kita langsung bahas kekurangannya. Dia berat teman-teman, lumayan dibandingkan ini ya. Saya tidak membandingkan dengan kompor yang di rumah, saya bandingkan dengan kompor yang ini. Oke, agak lebih berat sedikit, kemudian dimensinya lumayan besar dan tidak bisa masuk di nesting yang biasa saya pakai. Kalau ini bisa masuk, sehingga lebih lebih tidak banyak mengambil tempat begitu. Oke, itulah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya cuma satu, anti angin jelas, dan kekurangannya itu dia juga karat, walaupun masih bisa saya gunakan sampai sekarang teman-teman. Oke, kita pinggirkan dulu ini. Terus kita bahas yang ini. Ini sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa cari. Dan kita langsung buka saja ya. Oke. Ini kompor ultralight. Kalau saya bilang sih ini kompor Vermeple KW, karena bentuknya hampir mirip, cuma ada, kalau secara detailnya mungkin agak berbeda ya.
tapi kalau dilihat secara keseluruhan ini mirip dia teman-teman. Mungkin bedanya dari segi bahan saja kayaknya. Ini bahannya dari stainless juga ada, kemudian dicampur dengan aluminium, terus ada apa lagi ya bahannya, dia tiga campuran, makanya saya lupa, nanti saya tulis. Terus apa lagi di bagian sini, ini yang tidak ada pemantiknya, sudah saya bahas juga sebelumnya. Sebenarnya di sini ada kayak tempat pemantik, cuma dilepas. Jadi kalau seumpamanya teman-teman mau pakai pemantik, ini kayaknya bisa dibelikan yang pemantiknya saja, baru bisa dipasang di sini. Begitu. Oke, dia ringan, itu kelebihannya. Terus karena ini kompor yang dikhususkan untuk kompor yang apa lagi? Kanister, gas kanister. Makanya apa namanya? Saya lepas dulu ya, ini adaptornya. Karena dia diperuntukkan untuk gas kanister, maka dia sambungannya seperti ini, yang berjenis ulir begitu teman-teman. Tetapi dalam paket pembelian saya sudah mendapatkan ini. Nah, fungsinya ini untuk mengkonekkan gas ini ke tabung gas yang biasa, yang lurus, yang seperti ini. Oke, untuk harga, ini harganya pada saat saya beli ya itu 120-an ribu, sudah include dengan ininya. Dan kompor yang satu ini harganya 80.000 pada saat itu. Kalau mau dibandingkan jelas tidak seimbang lah ya, karena secara harga dia berbeda lumayan jauh, saya pikir begitu. Jadi maksud saya di sini ini kompor sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau ini sudah saya sebutkan tadi kelebihan dan kekurangannya. Kalau ini kelebihannya ringan, compact, secara packingannya seperti ini, lebih kecil ya dimensinya, bisa dilipat, dan apa lagi, karena ini sudah 3 bulan lebih dia saya pakai dan dia hanya lecet pemakaian ya. Maksud saya dia gosong karena sering dipakai ya. Terus kekurangannya apa ya, sampai saat ini saya belum dapat kekurangannya kalau kompor ini teman-teman. Kekurangannya cuma satu, dia kalau kencang angin seperti ini kita butuh apalagi anti angin begitu, penutup. Karena kalau kencang angin begini kita masak begini ya otomatis sangat tidak sangat mengganggu itu angin. Jadi tidak worth it dipakai untuk di tempat-tempat yang anginnya kencang begitu. Terus untuk kemampuannya untuk menopang bobot itu saya bilang kemarin itu sekitar 5 kilo. Walaupun kayaknya bisa ya 5 kilo, walaupun belum pernah saya coba segitu. Tapi kalau ini dia kayaknya biar sampai 10 kilo teman-teman ya. Mungkin juga, itu pun mungkin. Yang jelas dia kayaknya lebih kuat ketimbang yang ini. Nah, kita masuk kepada peruntukannya. Nah, kompor ini dia peruntukannya memang untuk camping juga bisa, mendaki juga bisa, walaupun memang agak sedikit berat ya ketimbang dengan kompor ini. Kalau saya pribadi karena bodi saya kecil, saya lebih memilih ini kalau untuk ke gunung teman-teman. Terus apa lagi ya, ini tadi kekurangannya ya, setelah beberapa bulan pemakaian dia ininya mudah rusak teman-teman ya. Nggak tahu juga, mungkin karena saya cara memakainya kurang perawatan, makanya ini tidak. Dulu ini kalau kita kasih begini dia kuat teman-teman, dia tidak kembali lagi seperti ini, karena ini mungkin sudah rusak, makanya seperti ini gitu. Tapi secara keseluruhan sih ini kompor bagus, karena beratnya juga tidak berat-berat bagaimana juga. Oh ya, ininya saya tadi lupa jelaskan, dia untuk konektor dari gas ke kompornya dia langsung seperti ini teman-teman ya. Dia langsung seperti ini tanpa selang, sedangkan ini dia pakai selang. Nah,
pernah saya pakai ini waktu camping sebelum ada kompor saya ini, kompor yang terlalu ini. Pernah saya camping, ini kan sudah sudah connect ke sini, terus apinya sudah menyala. Nah terus saya angkat begini teman-teman, dia kan agak longgar ini sehingga gasnya keluar dari sebelah sini sementara api menyala. Makanya saya kemarin itu hampir kebakaran tenda saya begitu, itu kekurangannya. Nah sementara yang ini kompor kalau sudah masuk seperti ini biar kita goyang-goyang bagaimana itu sudah pakem istilahnya, sudah tidak sudah tidak bakal bocor begitu kalau sudah bagus cara pemasangan ini. Itu teman-teman kekurangan dan kelebihan masing-masing kompor ini begitu. Tapi secara harga ini lebih mahal, kalau yang ini lebih murah ketimbang yang ini begitu teman-teman. Ini kompor yang biasa. Kalau teman-teman bertanya, bang itu kompor apa mereknya, ini kompor yang tidak ada mereknya teman-teman. Saya lihat di sini juga tidak ada mereknya. Tidak ada mereknya teman-teman. Oke, kompor seperti ini kalau mau lebih bagus, kalau teman-teman mau yang lebih bagus bermerek, ada yang Thermaple, ada juga kompor dari Daula Giri kayaknya, atau Naturhaik juga ada kompor seperti ini ya. Dan bahannya lebih bagus, saya lihat di fotonya, di gambarnya, dan otomatis harganya juga lebih mahal, dari harga 200 sampai 300-an kayaknya kalau nggak salah. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih harga yang lebih murah teman-teman ya. Kenapa? Menurut saya kalau untuk kompor itu yang penting menyala saja teman-teman. Kalau buat saya ini pribadi, pendapat pribadi, yang penting menyala itu sudah lebih dari cukup buat saya begitu. Ini sebenarnya kalau orang yang pandai merawat ini juga bagus sebenarnya, walaupun agak berat sedikit tapi luar biasa bagus sekali, membantu sekali nih. Kita tidak perlu lagi membeli pelindung angin, dia sudah satu paket dengan ini begitu teman-teman. Oke lah, videonya ini sudah panjang sekali, seperti itu saja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.